Dia harus sadar betul bahwa kita tuh punya kewajiban untuk menyelamatkan orang lain, bukan cuma menyelamatkan diri sendiri. Ya salah satu contoh kita berdoa, bukan berdoa untuk supaya kita selamat sendiri, tetapi berdoa juga untuk orang lain. Saya itu sudah rumuskan dari dulu itu. Tantangan berat ya, itu tantangan internal. Berani nggak untuk mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan segalanya untuk pelayanan. Sucikanlah pikiranku agar aku bisa menangkap firman-Mu. Di mulut. Sucikanlah mulutku agar aku bisa mewartakan firman-Mu, bukan mewartakan hoak segala macam. Nah, lalu di sini hati. Sucikanlah hatiku agar aku bisa menyimpan firman-Mu untuk dihayati, diolah dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Halo Sobat BMV, kita ketemu lagi di Joki Bicara. Joki Numat Bertanya. Hari ini kita mau ngobrolin apa nih lo? Kita ngobrolin kristenisasi kali ya, seru. Waduh, ini yang viral-viral itu ya? Iya, tapi kalau kristenisasi kan buat saudara kita ya, yang tetangga sebelah. Iya. Kalau kita Katolik mungkin katolikisasi. Boleh juga, cocok. Emang katolikisasi atau apapun itu ya sering sekali muncul ya di media sosial terkait dengan kalau ada gereja baru, ada bakti sosial yang itikatnya baik, jadi malah dilabeli kristenisasi. Emang segampang apa gitu ya? Masuk ke sini, join ke sini, login tuh segampang apa sih, kita juga harus tahu ya, Tet ya. Iya, betul. Jadi ya gimana lo? Nggak usah berlama-lama lagi lah ya Sobat BMV, langsung kita undang aja nih. Koordinator Bidang Pembinaan Iman Paroki BMV Katedral Bogor. Iya, siapa lagi? Kita sambut Pak Daniel Ganteng. Pak Daniel Ganteng. Oke, terima kasih. Ya, luar biasa. Apa kabar Pak Daniel? Baik. Sehat. Ya. Benar ya Pak, tadi koordinator bidang pembinaan iman ya Pak? Betul. Ya? Itu ada membawahi apa aja Pak? Seksi apa aja Pak? Yang pertama seksi katekese. Katekese. Yang kedua kitab suci. Dan yang ketiga liturgi. Wah, ini tiga yang berat-berat nih. Iya, ya? Berat banget. Katekese. Iya, berat karena berhubungan dengan iman. Dasarnya iman. Pak Daniel sendiri sebenarnya udah berapa lama Pak melayani di mungkin sebagai katekis kali ya? Ya, saya sebagai katekis itu part time ya, karena di katedral kan tidak ada yang full time ya, part time. Itu sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang. Sempat terhenti karena saya waktu itu keluar dari RP tahun 92 dan balik lagi itu tahun 95. Sejak saat itu juga saya berkecimpung dalam kegiatan katekis di Paroki Katedral. Sebelumnya berarti kalau part time-nya katekis, full time-nya apa Pak? Full time-nya mengajar di itu SMA Regina Pacis. Saya mengajar bidang studi agama, kemudian sosiologi, dan terakhir sebelum saya pensiun itu PKN. Di samping itu juga mengajar calon-calon suster itu sejak tahun 1987. Terakhir itu berhenti sebelum pandemi. Oh iya, sebelum pandemi. Suka mengajar 2019 itu terakhir. Jadi full time-nya seorang guru, part-time-nya seorang katekis. Sebagai katekis di paroki itu part-time saya. Sebelumnya Pak, kalau sekarang kan berarti Bapak korbit ya Pak ya? Korbit ya. Sebelumnya pernah mengisi posisi apa aja Pak? Pertama itu eranya Romo Jarwo ya, Romo Jarwo almarhum. Itu saya sebagai anggota seksi katekese. Anggota seksi. Khususnya di Biro APP. Biro APP. Kemudian pada era Romo Harjono sebagai pastor paroki katedral itu saya anggota komisi liturgi keuskupan, bukan lagi paroki tapi keuskupan. Komlit ya. Komlit. Kemudian kitab suci. Jadi saya ngikutin perubahan yang terjadi pada komisi liturgi dan kitab suci karena waktu itu dipegang oleh almarhum Romo Yosef Harjono. Sesudah itunya memasuki eranya Romo Heru, kemudian Romo Ben. Romo Heru saya masih anggota Biro APP. Kemudian eranya Romo Ben saya
koordinator itu, ketua seksi katekesi. Oh, Romo Tokyo juga ketua seksi katekesi Pak ya? Mulai Romo Tokyo saya udah ditunjuk sebagai korbi sampai dengan sekarang. Jadi hitung aja sudah berapa tahun itu ya. Ada kali 10 tahun. Dan berkecimpungnya di liturgi kitab suci. Liturgi kitab suci dan itu. Jadi pas banget nih Pak. Katekesi. Pas banget loh Katekesi. narasumbernya. Sudah bertahun-tahun, belasan tahun berkecimpung di bidangnya, 3 hal yang berat-berat itu tuh. Berat-berat ya. Betul. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih serius nih Pak, katekesis sendiri itu apa sih? Mungkin banyak sobat BMV yang belum tahu. Ya ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Karena ada katekesi, kemudian ada kateketik, lalu ada katekismus, kemudian ada katekumen, katekumenat. Nah, saya mulai dari yang pertama. Kalau katekesi itu kan sebenarnya sederhana sekali ya. Itu suatu bentuk pewartaan yang intinya itu adalah pewartaan mengenai Yesus Kristus dan Injilnya. Lalu sumbernya itu yang paling kuat ialah tradisi. Nah, tradisi itu ada 2, tradisi lisan dan tradisi tulisan. Nah, sumber yang kedua adalah Alkitab. Alkitab itu adalah tradisi lisan yang sudah dibukukan. Dan yang terakhir itu sumber yang juga terpercaya adalah magisterium gereja. Ya, di mana para uskup itu juga bersama paus, mereka memiliki otorita ya untuk mengajarkan tentang iman, moral dan berbagai macam doktrin lah di dalam gereja. Magisterium itu berarti ensiklik ya Pak ya? Bukan, magisterium itu artinya bahwa paus dan dalam kolegialitas bersama para uskup mereka punya otorita untuk mengajar tentang ajaran iman itu. Ya. Jadi jabatan paus dan imamnya itu, uskupnya. Kalau uskup itu kan memang apa ya? Selain menunjukkan tingkat imamat paling tinggi. Dan dia memiliki kepenuhan imamat sehingga dia bisa melayani 7 sakramen kan. Tapi magisterium itu bahwa mereka itu punya kuasa untuk mengajar. Ingat bahwa uskup atau paus itu ya dalam hal tertentu mereka tidak bisa dikatakan salah. Karena mereka pemegang kunci ajaran iman gereja Katolik. Ya, itu seperti itu. Jadi kalau untuk tugas seksi katekesi sendiri nih, apa aja tuh Pak? Mungkin saya kembalikan tadi. Jadi itu katekesi. Ya katekesi itu kan sebenarnya meliputi ya ada apa ya? Ada stratanya. Ada katekesi untuk anak-anak. Lalu ada katekesi untuk remaja. Ada katekesi untuk kaum muda. Lalu ada katekesi untuk orang dewasa. Ya, ada juga katekesi yang khusus untuk katekumen. Katekumen di sini itu ya calon baptis. Sedangkan katekumenat itu masa yang harus ditempuh oleh seorang katekumen untuk menjadi Katolik. Nah, aturannya kan kalau di Bogor itu, di Kuskupan Bogor itu kan 1 tahun ya belajar untuk menjadi Katolik. Jadi dia menjalani masa katekumenat itu selama 1 tahun, ya untuk menjadi seorang Katolik. Itu juga ada tahap-tahapnya, step-stepnya kan. Ada tahap calon baptis, ada tahap pemilihan, lalu ketiga itu adalah tahap permandian, pembaptisan. Nah, lalu kalau kateketik itu, karena ada pertanyaan itu kan, kok di tingkat keuskupan itu ada komisi kateketik? Kenapa di tingkat keuskupan namanya komisi kateketik, tapi di paroki seksi katekesi? Seksi katekesi. Kalau komsos kan di keuskupan komsos, di paroki komsos. Ya, karena kalau kateketik itu kan menyangkut apa ya, ilmunya, pengetahuannya. Dan biasanya komisi ini kalau di setiap keuskupan dia punya otoritas untuk menyusun ya seperti bisa materi, kurikulum, pengajaran ya, katekesi itu. Nah, tapi kalau di paroki itu kan lebih hal yang praktis ya, pengajarannya. Ya. Jadi lingkupnya lebih kecil, tapi katekesi itu merupakan bagian dari kegiatan komisi kateketik itu sendiri. Tapi dia lebih katakan lebih hal-hal yang bersifat konkret lah, gitu. Tapi yang punya otoritas itu adalah komisi kateketik.
Ya. Jadi memang bukan yang di paroki namanya salah atau yang di Tidak. memang ada perbedaan itu Iya. Pak ya. Karena fungsi dan tugasnya beda ya Pak ya. Beda. Karena dia lebih pada hal-hal yang praktis kan, ketimbang harus menyusun kurikulumnya dan segala macam. Saya ambil contoh misalnya Majelis Pendidikan Katolik gitu kan, MPK. MPK. Di tingkat keuskupan memang dia punya otoritas kan untuk menyusun itu kurikulum. Kemudian mungkin juga menyediakan buku-buku sumber ya, nah seperti itu. Nah, Pak, tahun ini kan Bapak Uskup, Monsignor Pascalis kan mendeklarasikan tahun katekese ya, setahun penuh begitu. Nah, dari sisi Pak Daniel nih sebagai aktivis lah ya di bidang katekese itu, apa sih urgensitasnya Pak Daniel melihat kenapa Bapak Uskup harus mendeklarasikan setahun penuh untuk katekese gitu? Apa pentingnya untuk umat Katolik, Pak? Iya. Sebenarnya kan kegiatan katekese itu bukan hal yang baru kan, ya. Karena yang pertama sekali kegiatan katekese itu memang sejak bukan baru sekarang, itu sejak gereja perdana, bahkan sejak zaman Yesus. Ya, para murid itu diutuskan untuk berkatekese, untuk memberitakan Yesus Kristus itu jangan dibalik ya, untuk memberitakan Yesus Kristus dan Injilnya. Ya. Lalu dari situ kan gereja Katolik itu ya istilahnya bukan cuma sekedar menjiplak ya, tetapi sebenarnya kita mewariskan sesuatu yang positif, bahwa kegiatan katekese itu perlu dihidupi terus-menerus. Ya. Banyak juga umat kita mungkin tidak terlalu paham kan mengenai kegiatan katekese. Ya. Tapi dengan kemarin itu programnya Bapak Uskup itu dengan prinsip utama gereja bersinodal itu kan, berjalan bersama sambil berkatekese, itu saya rasa itu luar biasa ya pengaruhnya. Jadi menyadarkan umat paling tidak bahwa kita itu punya tanggung jawab ya, melalui sakramen baptis itu kita dimeterai dan menjadi milik Kristus dan punya tanggung jawab dalam memberitakan Kristus itu dan Injilnya dimanapun kita berada. Ya seperti itu. Jadi merasa kita punya tanggung jawab. Ini loh misi kita bersama. Jadi gereja berjalan bersama sambil berkatekese, bertutur tentang siapa? Tentang Yesus Kristus dan Injilnya. Lalu kata kunci yang terakhir itu ya, kalau kita melihat bahwa sebenarnya iman itu kan bukan urusan pribadi saja, tapi itu punya memiliki dimensi sosial. Sebagaimana Yesus datang bukan untuk menyelamatkan orang per orang, tapi dia menyelamatkan semua orang. Maka setiap insan Katolik itu juga punya misi dan dia harus sadar betul bahwa kita tuh punya kewajiban untuk menyelamatkan orang lain, bukan cuma menyelamatkan diri sendiri. Tadi pagi juga waktu saya katekese singkat itu mengatakan seperti itu. Ya salah satu contoh kita berdoa, bukan berdoa untuk supaya kita selamat sendiri, tetapi berdoa juga untuk orang lain. Ya. Dan kesadaran itu dirasa kurang, Pak. Makanya harus dideklarasikan setahun penuh. Enggak, kalau menurut saya ya umat itu sebenarnya sadar tahu ya dengan menerima sakramen baptis. Tapi ini kan perlu istilahnya diaktualisasikan terus, dihidupi supaya makin lama makin berkembang, makin berkualitas, bermutu. Jadi itu yang tahun diminta. penuh katekese itu untuk menghidupkan lah Pak ya. Iya, dan kita kan sudah punya planning ya, dan moga-moga nanti bahwa salah satu untuk menghidupi itu adalah katekese singkat sebelum perayaan Ekaristi itu. Kalau seminar kemarin itu kan hanya mungkin hanya satu kali dalam beberapa tahun ya. Ya, betul. Tetapi yang saya selaku koordinator bidang itu mengajak teman-teman komisi tiga seksi itu, kitab suci, liturgi dan katekese, supaya meningkatkan itu ya mutu pewartaan melalui katekese singkat itu. Ya sebelum perayaan Ekaristi, ya katekese 5 menit itu kan. Ya, nah, dan itu tidak terbatas pada tahun ini, mungkin itu bisa berlanjut ya, seterusnya. Ya, seperti itu. Karena memang umat kita itu dalam banyak hal, memang mereka tidak mengerti. Ya, tidak paham lah ya. Nah, bahkan gagal paham seringkali. Gagal paham. Nah, iya, gagal paham. Makanya perlu itu ya. Supaya tidak gagal paham. Tidak gagal paham. Ya. Jadi untuk umat, katekese 5 menit sebelum Ekaristi Pak ya. Iya. Diperhatikan. Dipahami. Ya kita berharap itu supaya mereka fokus gitu loh ya. Dan kadang-kadang kita kalau keluar dari sini kan, pengalaman saya, mereka bertanya pasti. Bertanya, Pak,
boleh nggak kalau misalnya ini diteruskan? Saya bilang bisa aja. Ya. Oh, karena memang targetnya sampai ini aja, Pak. Ya Akhir tahun katekesi. kalau dalam rapat tempo hari itu kan ini rencananya kan berakhir sampai Desember. Oh, Desember. Tapi kita sudah tempo hari waktu rapat itu saya sudah menyampaikan ya kalau bisa, kalau pastor paroki ini juga tergantung dari pastor paroki ya. Kalau pastor parokinya setuju ya lanjut. Ya, gitu. Karena memang banyak hal yang perlu dikatekesikan. Maaf ya, mungkin orang tidak paham itu ya. Semua bidang kehidupan manusia, orang Katolik itu sebenarnya bisa dikatekesikan. Oh. Iyalah, semua. Politik bisa dikatekesikan. Iya, jadi kalau orang berpolitik itu kan bagaimana politik dengan karakter ya Katolik ya. Seperti menuju 2024. 2024. Tapi jangan dulu, Pak. Iya. Ya, belum waktunya. Episode berikutnya. Iya. Okay. Nah, kalau Pak Daniel sendiri melihat proses katekesi tadi yang sudah dilakukan di Paroki Katedral itu sudah cukup atau masih kurang? Sudah sesuai dengan ajakan Bapak Uskup yang tadi belum nih? Saya rasa itu masih kurang lah. Banyak hal yang perlu dibenahi. Persoalan begini ya, terus terang aja. Kalau kita bicara soal katekis sebagai katakanlah ujung tombak dari kegiatan atau dari program katekesi itu kan di katedral itu nggak ada katekis yang full time, nggak ada. Bulan datanya siapa? Nggak ada kan, nggak ada. Jadi semua teman-teman itu terus terang ada dua, dan itu datanya saya sudah kasihkan Ibu Leni, ada 23 orang yang memang katekis akademik, artinya memang mereka punya background, latar belakang pendidikan kateketik. Itu hanya 12 orang. Sisanya, Pak? Ya sisanya yang non akademik. Dari 23 itu berarti 12. 11 orangnya non akademik. Kayak Pak, gitu. Ya seperti Pak Parso, contoh aja misalnya. Itu kan dia aktif sekali mengajar itu calon baptis kan. Itu katekis tapi non akademik. Dia tidak punya background yang. Makanya dulu kan kita pernah buka kursus kateketik untuk guru-guru SD itu kan, selama setahun dengan kerjasama dengan waktu itu IP Malang, Institut Pastoral Malang. Tapi nggak tahu nanti ke depan mungkin bisa dihidupkan lagi itu. Dan itu sangat membantu. Ya jadi menurut saya itu ya yang masih kurang itu adalah katekis full time itu. Tenaga pengajarnya ya Pak? Itu. Katekisnya nggak ada. Artinya memang kalau misalnya Paroki Katedral sebagai pusat kegiatan pastoral Keuskupan Bogor ya, taruhlah 1 atau 2 katekis. Mereka itu kan yang bisa memanage ya, mengelola program-program katekesi atau katakanlah kateketik ya, yang ada di itu. Dan menurut saya itu memang itu pantas karena secara pastoral ya itu sentralnya Keuskupan Bogor adalah Paroki Katedral. Mestinya dia lebih hebat daripada paroki lain. Jangan dibalik ya. Ada contoh nggak Pak? Contoh serupa yang mungkin keuskupan lain yang sudah punya katekis full time gitu? Banyak lah, nggak usah jauh-jauh lah. Seperti yang saya tahu itu seperti di Bandung ya. Bandung memang mereka punya. Dan seperti komisi kateketik itu kan memang adanya di keuskupan dan itu ada di katedral. Iya. Kebetulan ya saya tahu perkembangan sekarang ya. Dulu teman saya ada di situ juga. Jadi memang sebenarnya secara kondisi lapangan tuh ada ya Pak ya? Ada sebenarnya. Dan memang punya manfaat banyak ya untuk masing-masing keuskupan Pak ya? Dan mereka itu kan digaji keuskupannya. Nah kalau di sini murni pelayanan. Katekis di sini tuh murni pelayanan. Siapa yang menggaji? Nggak ada. Ya terus terang aja. Anda boleh tanya. Nggak ada yang menggaji. Jadi kita tuh bekerja murni pelayanan. Ya. Makanya saya kalau dengan calon baptis itu kan saya terus terang ya. Jangan kamu kira bahwa kita tuh ada yang menggaji. Nggak ada. Jadi kalau saya mengajar Anda, saya ambil dari kantong sendiri saya. Gitu. Tapi ya percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan. Bagian dari dinamika perjalanan ya Pak ya. Siapa tahu nanti ke depan. Iya betul. Ada kebijakan. Kebijakan baru. Iya itu. Ya. Iya. Lalu apa saja yang bisa dilakukan nih Pak? Tadi selain mungkin katekesi singkat ya. Kalau rutin kan di sini, kalau kegiatan katekesi itu kan rutin ada ya baptis bayi, kemudian ada permandian dewasa dengan tahap-tahapnya.
Lalu yang baru itu kan sekarang itu jadi sudah usulkan dan mendapat sambutan yang positif dari Romo. Itu pelayanan untuk baptisan-baptisan lansia. Jadi tidak harus di gereja, apalagi dalam kondisi sakit. Dan itu kita sudah pernah melakukan dengan Romo Marcel, kemudian Romo Peter. Terakhir kemarin di Jalan Ahmad Yani itu. Jadi orang-orang yang sudah lansia itu tidak perlulah paksa ke gereja. Tapi kita dampingi mungkin 2-3 kali, terutama dalam hal doa. Lalu kita juga mesti cari anggota keluarga yang bisa menjamin iman Katoliknya. Ya lewat doa itulah ya. Nah itu bisa dibaptis di rumah. Seperti itu. Lalu yang kedua ya itu tadi katekesi singkat, lalu apalagi satu tuh ya. Oh kemarin itu yang seminar Tritunggal Maha Kudus Trinitas itu. Trinitas itu Pak ya. Dan memang sekarang diharapkan itu supaya kegiatan lintas seksi itu, 3 seksi ini, kitab suci, liturgi, dan katekesi itu perlu ditingkatkan dalam banyak hal. Ya, sehingga tidak berjalan sendiri. Seperti itu. Dan lebih, mungkin efek dan dampaknya lebih luas kali Pak ya. Ya, jelas lah. Dan kita juga terima kasih kepada, Komsos ya. Jonsi dan tim. Ya benar loh ya. Untuk menyebar luaskan. Kan sekarang kalau masuk di kanal YouTube itu kan bukan hanya orang Bogor yang ini. Oh iya. Bisa seluruh dunia kan. Dan itu luas. Ya seperti KKS itu bisa sampai Malaysia. Bahkan sampai Singapura, bahkan diutus gurunya untuk menjadi tutor di sana. Itu kan luar biasa itu. Itu berkat Komsos. Berkat perkembangan teknologi. Iya, mungkin sadar atau tidak ya. Ya tetapi kalau tidak ada yang memanage, mengelolanya ya kan nggak mungkin lah ya. Makanya saya tetap salut lah dengan Komsos, luar biasa. Iya. Kita juga salut ya sama Pak Dani. Luar biasa ya. Ada elegante. Terus terang. Iya, terus terang luar biasa loh ya, luar biasa. Pewartaan digital ya. Iya, pewartaan digital. Berarti Pak Dani harus sering-sering mampir ke sini, Pak. Iya. Oh, saya tiap hari Sabtu sebenarnya, tapi ini kan selalu tutup. Gak enak ya. Itu mah lewat doang. Program ini, bukan ya gereja katedral. Iya, boleh lah, boleh. Ya. Ntar kita undang Satu lagi. waktu ngomong apa gitu boleh ya. Pak, tapi kan balik lagi ya, tadi dari Bapak kan katekese, liturgi, kitab suci, itu kan hal-hal yang sebenarnya cukup berat ya Pak ya? Berat, iya. Makanya kan gak banyak orang yang ngerti. Makanya Iya. mungkin aktualisasi itu terus dilakukan ya Pak ya? Nah, tadi hal-hal yang cenderung berat, mungkin juga orang karena berat jadi ada bosennya dan lain sebagainya dalam konteks berkatekese ya Pak ya? Apa yang dilakukan bidang pembinaan iman di paroki katedral khususnya ya, untuk membuat program itu tidak hanya sekedar berjalan tapi punya dampak Pak. Jadi tidak hanya sekedar ya lebih menarik lah gitu Pak. Ada usaha-usaha apa di sisi bidang pembinaan iman Pak? Tadi kan sudah disebutkan beberapa ya, seperti melalui seminar atau katekesi singkat. Tapi sekarang itu kan yang diharapkan itu ya, karena kita ini kan bertahap ya. Yang diharapkan bahwa kolaborasi ketiga seksi itu memang harus betul-betul ditingkatkan dan berjalan dengan baik. Ya, karena bagaimanapun kitab suci tanpa liturgi pasti garing juga atau sebaliknya. Iya. Demikian pun katekesi. Saling berhubungan. Saling berhubungan, ya katakanlah saling berkolaborasi lah ya. Itu yang paling penting saya rasa untuk sementara. Lalu mengenai kegiatan lain itu ya, itu nanti bisa kita kemas bersama kan, ya seperti itu. Itu saya rasa. Lalu yang paling penting itu adalah komunikasi. Saya terus terang aja ya, kitab suci kan Dr. Iskandar, kemudian liturgi itu Pak Paul, Pak Bayu. Jadi kebetulan orang-orang ini gampang kan dalam hal berkomunikasi ya. Jadi enak gitu ya. Jadi rasanya betapapun mungkin dianggap berat gitu ya. Tapi kalau adanya komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, ya semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, seperti itu saya rasa. Ya. Iya. Kalau ngomongin katekis nih, balik lagi nih Pak. Tadi berapa jumlahnya Pak?
katekisnya nih? 23. 23 Jadi itu di... biar tahu ya, 12 itu memang akademik, punya background pendidikan kateketik, tapi yang 11 itu enggak. Itu yang Contoh saya, contoh misalnya Ciampea itu sama sekali tidak ada. Semua itu katekis yang non akademik. Ada Pak Gultom, ada Ibu Rina, kemudian di sini itu pengajar Pak itu sama. Ada beberapa yang memang tidak punya background pendidikan kateketik, tapi mereka ya istilahnya otodidak lewat pelatihan-pelatihan, kursus-kursus, seminar, ya seperti itu. Ya, tapi saya rasa dampaknya ya luar biasa ya. Buktinya ada yang berani untuk menghandle itu, misalnya mengajar katekumen ya. Katekumen. Ambil contoh di SDBM itu ada Ibu Sutini, dia tidak punya background pendidikan, tapi dia berani mengajar anak-anak calon baptis itu ya. Ya, itu buat di katedral sendiri. Kalau di Kuskupan berapa jumlahnya? Oh iya, banyak. Aku nggak punya data itu. Tapi ini katedral saja, skopnya katedral. Oke. Katedral. Kalau berarti masih kurang lah ya dengan jumlah iya masih kurang lah. Emang kalau ini Pak belajar mungkin ya, saya nggak tahu nih, mungkin ada teman-teman atau penonton pengen jadi katekis gitu. Iya. Betul. Tapi sebenarnya belajarnya di mana Pak? Yang kayak begitu-gitu, yang resmi lah. Yang resmi itu ada di Atmajaya. Atmajaya, Jakarta. Lalu memang sekolah khusus pendidikan seperti IP Malang, Institut Pastoral Indonesia. Itu nggak harus. Di Jogja ada sekolah tinggi kateketik. Orang awam, itu buat awam ya Pak ya? Buat awam ada. Aku dulu sekolahnya, kebetulan saya dari kateketik ini kan, Santo Paulus Ruteng yang sekarang Universitas Katolik Ruteng. Nah itu pertama kan dulu namanya Akademi Pendidikan Kateketik. Nah, saya masih sarjana muda itu masuk RP. Terus keluar lagi sebenarnya ambil di Jogja kan. Tapi karena bapak saya sakit berat waktu akhirnya pulang kembali ke alma mater. Dan itu memang khusus mendidik orang-orang yang akan menjadi katekis. Apakah mereka frater saja, atau bruder, atau suster. Gitu. Jurusannya apa berarti itu? Kalau ya, memang kateketik. Ya, di sana orang pasti belajar filsafat lah, belajar teologi, ya teologi kateketik, gitu kan. Berarti macam-macam. Ya Jabodetabek mah berarti ininya Atmajaya Pak. Atmajaya. Kalau mau jadi seorang katekis ya. Iya katekis. Ya. Atmajaya ada, ya kan katekis. Di Jogja bisa. Ya. Jogja juga. Jogja ini. Jogja memang STK namanya. Iya, sekarang gabung dengan Sanata Dharma. Tapi dia tetap nama sekolah tinggi kateketik. Ya. Siapa tahu nanti, ternyata ada nih jurusan kateketik. Iya, si itu kan yang suka ngajar seminari, yang cewek itu. Siapa sih namanya? Sarah, bukan? Saralia. Ya. Itu memang dari kateketik kan. Anak RP dulu menurut saya tuh. Sekarang jadi ngajar seminari. Iya. Jadi sekolah keimanan Katolik. Cuma begini ya perlu tahu juga. Kalau orang itu sudah jadi guru agama di sekolah, itu kadang-kadang terbentur dengan tugasnya. Ya banyak teman-teman yang sebagai katekis di sekolah kan, tapi tidak aktif di paroki. Kenapa? Karena mereka terbentur dengan tugasnya kan. Gitu. Tapi ya di sini masih ya saya, Pak Bayu itu. Tapi ada beberapa teman yang mereka tidak ini. Hanya di sekolah toh. Ya. Jadi kembali ke orangnya. Ya, dia mau terjun apa tidak. Kalau yang nggak punya background Pak, nggak punya background pendidikan akademis, itu syaratnya apa? Pengen ngajar juga gitu. Tapi mungkin kalau dia harus kursus, paling tidak kursus. Kursus. Kursus ya. Ya sekarang misalnya gini lah, misalnya di sini kan ada kursus KPKS itu ya, kursus kitab suci, dia belajar itu. Ya berapa, kalau salah ada 6 bulan, ada 1 tahun kan. Kemudian ya pertama-tama kalau untuk memantapkan pribadi, ikut CAP itu, kursus evangelisasi pribadi. Ya itu kan menginjil dirinya sendiri. Ya sebelum dia menginjil orang lain, mantap dulu dirinya sendiri kan. Nah kemudiannya mungkin ya mengikuti lah. Pelatihan, kursus-kursus yang lain itu ya. Ada kursus liturgi atau apa, ikut. Ya. Yang kembali ke itu, keberanian ya. Keberanian untuk menyebarluaskan apa yang kita punya. Kalau tidak, ya seperti contoh aja, saya ambil contoh. Ada teman saya, teman baik, itu mantan frater kan. Ya. Mantan frater. Saya pernah bilang, kalau Anda mau aktif, datanglah ke paroki. Bilang apa yang saya bisa buat untuk paroki ini. Tapi nggak bisa misalnya nunggu gitu ya, dicari sama pastor paroki.
ayo terlibat loh. Langsung orangnya tahu ada dia. Bisa bilang yuk sampai mati juga nggak akan. Jadi kalau mau ya apa yang saya bisa lakukan. Jadilah kayak Presiden John Kennedy itu loh. Apa yang saya bisa buat untuk negara kan. Nah sama seperti kita, apa yang saya bisa buat untuk paroki. Gitu. Jadi jangan tunggu dipanggil gitu. Datanglah. Nanti malah dipanggil yang maha kuasa. Betul. Bahaya. Ya kan nggak dipanggil-panggil Pak. Lama nunggu Pak. Betul. Betul ya. Dari terus menurut Pak Daniel sendiri tantangan para katekis nih berkatekesnya itu apa aja Pak? Itu tantangan ada 2 itu. Yang paling Apa tuh? saya itu sudah rumuskan dari dulu itu. Tantangan berat ya itu tantangan internal. Ya. Apa tuh Pak? Coba internal. sering nih Pak kalau yang pertama itu kan Bisik-bisik aja. berani nggak untuk Berani. mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan segalanya untuk pelayanan. Saya terus terang loh, bukan saya mau sombong ya. Ya itu saya terbuka. Ya dulu waktu saya pacaran dengan Mama Igno itu terus terang aja. Saya pernah bilang kalau saya seorang guru matematika, if you compare dengan teman saya di Regina Pacis, ada guru fisika misalnya, kimia, dia bilang dia ngajar gitu, dia pasti pulang bawa duit dia. Kan dia dibayar kan? Iya. Ya. Benar. Tapi yang ngajar agama, yang bayar ya Yang di atas. Tuhan. Tuhan Allah. Benar, serius. Iya, Iya, maka saya dulu pernah, aku kan pacaran sama Mama Igno tuh 4 tahun tuh. Iya. Saya bilang, itu dicamkan betul-betul ya. Jadi saya banyak mengajar orang itu, apalagi misalnya ngajar nenek-nenek. Itu kan mereka panggil kan, harus ke rumah, dampingi mereka. Ya kan nggak mungkin saya minta dulu transport saya, enggak. Iya. Iya kan? Iya betul. Ya saya datang. Itu. Lalu ya ini tantangan internal loh ya. Bisa nggak itu? Tentang ya kesejahteraan. Iya kesejahteraan, ya tantangan kesejahteraan. Terus nanti kan ada keluarga yang paham betul. Ya dia kan ke sini bensin pakai motor kan. Ya pasti. Mereka itu suatu saat kasih gitu ya. Ya kita terimalah. Ya tidak perlu ditolak. Karena kita sudah bekerja. Ya tapi kan itu di luar apa ya? Istilahnya itu di luar tujuan pelayanan. Kan kita melayani itu benar-benar ya total 100% lah. Karena itu tidak pernah dipikirkan. Tapi kan orang itu kan dia ngerti itu. Itu bagi orang yang ngerti. Kalau yang nggak ngerti, ya dia mungkin mengatakan, dia kan dibayar gereja, paroki. Ya sudah, apa Anda harus sedih, menangis? Ya nggak usah. Enggak lah. Iya, ya sama seperti mungkin ada orang curiga ya. Kalau saya membaptis orang di sini 20 orang. Wih, Pak Daniel pasti banyak dapat amplop. Satu orang 1 juta. Wih, 20 juta dong. 20 orang 20 juta nih. Saya punya Pajero. Dulu aku juga rumah bagus. Serius ya? Iya, aku karena kalian orang muda ya. Ya tapi ya itu karena saya sudah punya komitmen, ya. Komitmen. Orang ingat atau tidak ya bukan soal. Yang penting saya sudah memberikan yang terbaik buat mereka. Ya. Itu. Iya, itu yang internal. Nah, kalau orang bisa mengatasi ini, maka dia dengan enjoy ya. Romaruno kemarin waktu misa di bawah, dia bilang, Pak Daniel tuh dari dulu sampai sekarang begini-begini aja. Saya bilang, ya saya dengan situ kan beda. Ya. Cara berpikirnya, ya kan, misalnya. Tapi saya tidak perlu sombong lah. Hanya saya hanya minta sama Tuhan itu ya kesehatan. Yang paling number one itu. Ya. Memang kesejahteraan di PR ya Pak? Sehat jiwa, raga. Ya saya bilang orang makan tahu tempe aja bisa hidup kok. Ya. Atau mungkin cuma dulu Yesus makan belalang aja di padang gurun dia bisa hidup. Ya Yohanes Pembaptis sama kan. Gitu. Tapi kalau orang itu ingat apa, yang terpenting kan kita bukan kerja gratis ya. Karena memang orang ingat bahwa saya pernah dibimbing sama orang ini misalnya. Ya. Itu hal yang pertama ya, soal kesejahteraan. Tapi yang paling yang internal tuh ya kadang orang tidak bisa mampu memanage waktu ya. Antara tugas pokok dia misalnya sebagai guru. Ya. Saya pernah diolok dulu sama orang itu, cerita pengalaman. Kenapa tuh Pak? Ya karena aku kan pernah ngajar di Budi Mulia juga ya, sore hari. Setelah mengajar RP saya mengajar SMA Budi Mulia itu.
Lalu, wih nanti uangnya pakai itu lemari besi. Dia kira itu ngajar di situ juga uangnya banyak. Saya bilang sama aja. Saya bilang bagi saya yang penting saya bisa hidup sehat, itu aja. Itu tantangan itu pertama. Kemudian yang eksternalnya ya tidak mudah loh ya untuk menjadi seorang katekis itu karena dia butuh relasi. Relasi apa? Relasi dengan pastor paroki yang baik, iya kan? Jadi bagaimana seorang katekis itu bisa membangun kepercayaan ya bahwa orang ini ya banyak orang yang akhirnya melayani tetapi putus di tengah jalan karena dia tidak bisa membangun relasi harmonis dengan pastor paroki di mana dia melayani. Ya seperti itu. Kadang tidak cocok kan? Tidak cocok. Lalu akhirnya ya udah berhenti. Sayang ya Pak ya? Ya itu. Udah masih dikit ya? Seperti itu. Susah cari yang ikhlas ya Pak? Iya memang susah. Memang susah. Nah, saya penasaran nih Pak. Awal mula Pak Daniel tertarik sama bidang katekese gitu. Maksudnya terjunnya itu kenapa bisa tertarik? Tadi kan ya dulu saya pernah tes di seminari. Itu terus terang. Tapi nggak diterima. Iya, tapi nggak tahu. Tapi ya kata benih panggilan itu sebenarnya masih ada, maka saya kuat sekali. Kemudian yang kedua ya rohnya yang paling kuat bagi saya itu ya Ekaristi, karena saya sering misa pagi kan. Iya, dan dari situ saya. Kemudian yang hal yang lainnya saya merasa ya diterima. Jadi oke. Ya mungkin kalian tidak percaya. Dulu di Pasarannya itu saya punya kelas kok. Kelas pendidikan agama itu untuk katekumen. Di belakang Bang Buana itu. Iya, ada Bang Buana kan? Baptis, Pak? Dia calon baptis. Saya punya kelas di situ, orang-orang pasar itu. Kok bisa tertarik mereka jadi masuk Katolik? Ya nggak tahu lah mereka kan kenal sama orang-orang situ kan, akhirnya mereka kumpul. Banyak. Berapa? Ya, waktu itu hari pertama 25 orang, setelah itu 30. Tahun berapa tuh, kedua itu? Waktu 93 kali, 92. Karena 92 saya pulang kan. Orang pasar gitu? Orang pasar. Masuk semua tapi Pak akhirnya. Ya masuk semua lah. Orang belajar mau jadi Katolik. Gitu, ada satu keluarga. Dibayarnya pakai sayur enggak? Ikan. ada satu keluarga. Ya. Tapi rata-rata sih begitu mayoritas Chinese yang masuk gitu ya, Chinese. Yang backgroundnya Buddha, Konghucu ya. Nah, ada juga tidak jelas kan? Mencari keselamatan. Agama tidak jelas. Cari keselamatan. Tapi akhir-akhir ini ya banyak yang ya seperti pindah gereja. Dulu kan awal-awalnya belum pindah gereja. Sekarang banyak juga yang Muslim. Ya. Gitu. Tapi kekuatan utama bagi saya itu adalah ya ketika mereka menghargai saya, menerimalah kehadiran saya, mau mendengarkan saya, itu ya kekuatan buat saya. Maka saya itu tiap hari Sabtu kalau habis ngajar itu saya selalu enjoy aja, bahagia karena merasa ya diterima. Nah kalau ditanya sampai kapan mau ngajar gitu? Saya sampai mati saya. Sampai mati? Keren. Iya, selama saya masih hidup. Saya punya program, mungkin tidak percaya. Program itu sejak sebelum pandemi itu doa bersama lewat online. Iya, setiap hari Selasa dan hari Jumat. Kalau Selasa itu doa rosario, boleh kalau mau ikut boleh. Doa rosario biasa. Ada renungan kitab sucinya. Pesertanya siapa, Pak? Ya itu mantan-mantan katekumen itu. Jadi ceritanya gini ya. Iya. Kalau permandian Katolik itu kan ada yang disebut sesudah dibaptis ada disebut mistagogia. Nah, mistagogia itu artinya ya sederhana, artinya dia mendalami ya pengetahuan Katolik itu lewat hal-hal yang praktis. Nah, daripada dia harus belajar lagi suruh datang kan nggak mungkin. Orang banyak pertimbangan zaman sekarang. Ya dana transportasi. Belum kalau jauh rumahnya. Kemudian waktunya. Iya. Maka kita memanfaatkan teknologi digital ini. Betul. Jadi saya mengundang mereka tuh, menginvite mereka lewat Google Meet. Iya, cuma kadang setengah jam, kadang 35 menit. Ya, jadi setiap hari Selasa. Dan itu saya sudah punya komitmen. Selama saya masih hidup, itu pasti berjalan terus. Ya, dan moga-moga Tuhan memberikan kesehatan. Itu hari Selasa, doa rosario. Hari Jumat itu doa litani. Saya memperkenalkan
doa-doa litani itu. Ada litani Hansikus Yesus, ada litani Santa Perawan Maria, ada litani Santo Yosef, litani Kerahiman Ilahi, litani para kudus, kemudian litani para malaikat, litani macam-macam. Nah, dengan ada Injilnya, kemudian ada doa-doa yang lain. Dan mereka rajin. Iya, setiap hari Selasa dan Jumat. Jadi saya bilang selama saya masih sehat, jasmani dan rohani, saya pasti siap melayani. Sampai mati. Sampai Siap. mati. Berarti jangan cepet-cepet, Pak. Masih banyak orang yang butuh Pak Daniel ini. Saya ngobrol sama Pak Paulus tadi, kalau saya prinsipnya begitu. Kepada anak-anak saya itu cerita, ignore Robert. Saya kan sama mereka kayak teman aja kan. Ngobrol, saya punya komitmen hidup seperti itu. Iya, saya akan membantu orang lain itu siap 24 jam. Iya, mungkin tidak percaya kan. Mungkin tidak percaya. Iya, istri saya tahu, ya gimana ya. Di kompleks itu dulu, blok saya itu yang punya mobil butut itu, mobil tua pertama kali itu hanya saya. Corolla tahun 73, bayangkan tua. Tapi berapa orang yang saya bisa bantu malam-malam jam 2 itu. Bawa ke rumah sakit Salak, bawa ke rumah ke bidan itu. Itu yang melahirkan itu, pakai mobil itu. Nggak dibayar. Iya. Tuh, pernah juga bantu orang stres, orang gila. Wah, ini perlu dibantu, Pak. Malam-malam tuh pintu saya digedor. Sembuh. Iya. Terus selama pandemi itu berapa orang itu saya. Satu anak itu yang stres tidak mau kuliah tuh saya mendampingi dia selama 1 bulan. Lewat online aja. Sembuh sekarang, kuliah di Atmajaya. Tapi bukan karena saya, karena Tuhan. Iya. Melalui Pak Tuhan lah. Daniel. Walaupun dulu waktu seminari nggak di Kita cuman alatnya dipakai oleh Tuhan. Ya. sekarang jadi pastor swasta. Makanya jangan sombong. Ya. Saya bilang Romo-Romo itu ya, kita itu cuman alat kok yang dipakai oleh Tuhan. Ya biarpun kita hebat, jangan sombong. Bangga boleh, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita kan. Betul, Pak, betul. Yang luar biasa untuk melayani orang lain. Ya. Pak, terkait dengan Apa? tadi kan Lucky sempat ngomong kristenisasi. Betul. Kita kan memang ya namanya juga ya bukan minoritas ya, tapi memang nggak banyak gitu kan ya. Setiap bangun gereja baru, sekolah baru, atau ada aksi sosial yang bernamakan gereja rohani gitu Pak ya, itu kan kesannya kristenisasi gitu kan. Padahal sebenarnya tadi Pak Daniel jelaskan bahwa masuk Katolik pun setahun belajarnya Pak. Jadi tahapan-tahapan untuk masuk ke dalam gereja Katolik itu kan panjang Pak. Secara garis besar apa aja sih Pak yang harus dilalui seorang calon baptis misalnya? Mungkin sebelum sampai gitu, kita lihat dulu ya. Yang paling penting itu adalah pendekatan kita ya. Pendekatan kita terhadap masyarakat. Betul. Pak Daniel itu kan punya kegiatan sosial bersama istri dan bersama mantan kategumen itu. Itu membantu orang-orang kayak seperti pemulung. Selama pandemi, 3 tahun loh ya. Dari 2020 sampai dengan 2022. Itu baru stop kemarin, ya stop karena memang ya Sudah selesai juga ya. sudah selesai, kemudian dananya sudah mulai tidak ada. Tapi teman-teman tuh saya salut ya. Terakhir itu saya mengunjungi bulan Mei itu, awal Mei 2023. Ya. Itu salah satu panti asuhan Islam di Pagelaran. Kalau Anda ke Pagelaran ada di sebelah kanan. Itu rumah yatim piatu. Nah, anak-anak itu ada 30 orang tetapi tidak semua ada di situ. Cuma yang menarik itu adalah pendekatan. Kita kan nggak langsung datang. Jadi survei dulu. Kita datangi, kemudian ngobrol dan terus terang. Seperti saya dengan istri waktu saya mengatakan, kami Katolik loh. Ya. Tapi kami punya niat yang baik untuk membawa ini. Oh, welcome Pak. Itu kata ustadznya. Ini menarik ya. Diterima. Diterima gitu lah, pokoknya diterima. Enggak apa-apa Pak, aduh senang banget gitu. Ya. Kemudian mengunjungi itu juga di kampung-kampung itu ya. Keluarga-keluarga itu. Enggak ada yang dicurigai kristenisasi. Tapi pendekatannya. Soal pendekatan. Soal pendekatan. Jadi kita merasa apa ya, diterima, enjoy. Itu karena memang kita harus istilahnya itu adaptasi itu perlu. Betul. Iya, harus tahu peradaban mereka seperti apa gitu ya. Mungkin yang tidak percaya, Mama Igno itu pernah jadi ketua halal bihalal loh di RT. Ketua halal bihalal. Cari narasumber ustazah. Iya. Itu. Nah, sekarang orang kaget, kenapa bisa diterima gitu?
Iya. Ya, Tidak karena- dicap kristenisasi. Iya, karena betul. pendekatan. Kita kalau ada orang meninggal masuk masjid, nggak masalah. Ini cerita yang menarik ya. Orang Islam itu kalau menguburkan mayat, itu yang kekubur itu kan rata-rata laki-laki. Iya. Yang perempuan itu kalau kebetulan itu anak dari yang meninggal itu atau keluarganya, itu perempuan. Tapi pernah itu di kuburan itu mayoritas perempuan daripada laki-laki. Kenapa? Karena istri saya ikut. Pertama ngantar jenazah ke masjid ikut, ke kuburan ikut. Akhirnya apa? Ibu-ibu yang lain ikut. Jadi ramai. Itu. Dan di kuburan itu jauh lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kenapa? Nah, kita merasa sepertinya tetap ada jarak ya. Dia Islam, saya Katolik kan. Nah, tetapi masalah karena pendekatan kemanusiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang lagi sedang berjalan. Di rumah itu, dekat rumah, kita kontrak rumah, itu ada mahasiswa Atma Jaya. Nah, saya tanya mereka, itu Katolik semua, Katolik sama Kristen. Mereka sedang mengadakan pelatihan itu, bikin tempe. Lalu instrukturnya juga dosen orang Katolik. Tapi itu merasa enjoy banget di situ. Benar, diterima. Mengapa? Karena ada Pendekatan. istri saya pendekatan itu. Iya. Dibantu ya. Mau ngaji ikut kok. Oh, ikut ngaji, Pak? Iya ngaji dalam arti mendengarkan saja. Oh, oke. Ini Enggak, mendengarkan. Tapi kan bagi mereka itu suatu hal yang biasa. Kadang-kadang mereka bilang, udah pindah aja mualaf gitu. Saya bilang dengarin aja. ini juga mau pindah, Pak. Jadi Nggak saya rasa itu penting sekali. Lalu mengenai tahap-tahap, ya pertama biar tahu menjadi orang Katolik itu kan tidak gampang. Dan saya selalu bilang menjadi Katolik itu tidak instan. Iya, betul. Jadi apalagi Anda belajar dari nol, misalnya dari Islam gitu, harus benar-benar 1 tahun. Tapi kan ada kebijakan-kebijakan ya di luar aturan itu ya. Seperti kalau sudah misalnya tua dia ya itu kan kadang 3-4 bulan ya sudah dibaptis lah daripada keburu mati kan. Iya kan. Nah, tapi kalau yang muda-muda itu saya paksa pokoknya 1 tahun. 1 tahun itu. Lalu tahapnya itu ada tahap 1. Kalau tahap 1 itu, inisiasi tahap 1, itu dia memang statusnya sudah calon baptis Katolik. Nah, nanti inisiasi tahap kedua, itu pemilihan. Orang ini layak dibaptis atau belum. Itu pemilihan. Nah, tahap ketiga, baptisan. Itu tahap-tahapnya seperti itu. Kan tahap kedua tadi pemilihan, Pak. Pemilihan, Dia layak atau tidak? ya layak atau tidak. Sempat ada yang nggak layak, Pak? Ya itu kalau misalnya nggak rajin. Nggak rajin. Lebih ke ini ya. Ya pokoknya tidak disiplin lah. Iya, seperti ada anak yang ambil contoh ada anak muslim SMP Negeri 3 itu kan. Namanya Okan, anak Sunda. Nah itu kan kadang-kadang jarang itu kan. Jarang masuk lah. Jarang hadir. Jarang hadir. Saya bilang, ya udahlah kamu tunda aja tahun depan. Gitu. Tapi mereka juga nggak protes ya. Gitu. Berarti memang Memang ada proses panjang ya, Pak ya? Proses panjang. Dan kita kan ada daftar hadirnya. Jadi yang ikut online juga begitu. Harus dipanggil. Gitu. Untuk baptis bayi sama tahap. Baptis bayi itu kan orang tuanya saja yang dibina. Tuanya. Tapi itu maraton. Itu menurut saya juga terlalu instan itu maraton. Iya. Ya cuma sehari. Pembinaan cuma sehari. Iya, sehari. Minggu kalau saya salah minggu terakhir dalam bulan ya. Kemudian minggu pertama dalam bulan dibaptis anaknya. Gitu. Berarti harusnya lebih lama lagi ya. Ya bukan lebih lama lah, mungkin 2 kali berapa kali pertemuan gitu ya. Itu yang masih kita perjuangkan. Kemudian karena begini, bagaimanapun keluarga Katolik itu kan perlu ada penyegaran ya. Kadang habis menikah itu kan sudah jarang tidak ke gereja. Padahal Katolik, tapi jarang ke gereja, ya kan? Betul. Gitu. Sehingga ya perlu penyegaran seperti itu. Baptis gitu kan, saya nggak tahu nih ya. Ini kan awam nih Pak saya. Itu kalau nggak salah ada baptis darurat, terus baptis apa sih? Baptisan itu ada macam-macam. Iya itu. Jadi gini, kalau baptis darurat itu baptis yang dalam kondisi sakratul maut. Pak Daniel sudah berapa kali di Bogor. Terakhir itu di rumah sakit Mitra Keluarga di Jatinegara. Yang membaptis Pak Daniel? Tapi itu seizin pastor paroki. Pastor swasta. Pastor swasta. Kayak kalau yang ditabiskan pastor negeri. Ini pastor swasta berarti ya. Jadi kalau misalnya
pastornya nggak bisa. Kebetulan waktu itu Romo Ben kan sama Romo Tukio. Mereka nggak bisa. Itu pasti mereka langsung telepon saya. Nah, Pak Daniel bisa nggak mempermandikan darurat? Saya bilang di mana Romo? Di Jakarta dong. Di Jakarta di mana? Jakarta luas. Luas ya kan? Iya, di Jatinegara, di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Benar tuh. Nah itu pengalaman Pak Daniel. Orang ini benar dalam sakaratul maut, tidak sadar. Ya, saya kasih nama begitu. Dia kebetulan orang Cina ya. Saya kasih nama Gabriel. Nah iya. Jadi begitu masuk, saya tanya keluarganya. Kebetulan ada beberapa kain Katolik kan. Saya bilang, dia masih sadar nggak? Oh nggak bisa Pak. Terus ada yang Katolik di sini? Ada. Nah, mari kita berdoa. Setelah itu berdoa kan, kemudian aku mempermandikan dia. Ya, Gabriel, saya mempermandikan engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah doa itu, terus saya ambil data-datanya. Gitu. Ya, sesudah dibaptis itu, seminggu kemudian sadar dia. Iya. Nah, karena dia sadar gitu, aku kan penasaran loh. Saya tengok dia masih di lantai 5 itu. Betul, waktu saya masuk tuh, dia kenal saya. Tertawa gitu, dia bilang, selamat sore Pak Daniel. Saya bilang, kok kenal saya? Ya kan kata saudara saya yang membaptis saya, Pak Daniel. Gitu. 2 tahun setelah itu baru meninggal. Sehat. Meninggalnya tiba-tiba, habis makan malam meninggal. Luar biasa kan. Makanya keluarganya sampai sekarang itu kalau ketemu saya, itu selalu gitu. Kan, itu bukan karena saya, karena Tuhan. Itu kan balik lagi tadi karena diizinkan. Iya. Tapi setelah karena konteksnya dia sadar, ada pembaptisan ulang atau enggak? Pembaharuan. Oh, pembaharuan. Nah, yang penting itu data-datanya kita ambil, masukin ke paroki. Lalu nanti ada pembaharuan. Pembaharuan itu berarti dia sendiri mengucapkan janji baptis dengan mengucapkan syahadat panjang. Tapi baptis daruratnya sah ya Pak ya? Walaupun dilakukan oleh seorang awam ya? Sah. Itu satu. Kedua adanya yang disebut permandian kerinduan. Baptis rindu. Baptis rindu. Misalnya katekumen saya kemarin, Pak Taufik Hidayat itu Muslim dia kan, istrinya orang Cina. Nah, tapi dia sebenarnya backgroundnya juga Cina. Cuma Cina ya, Cina benteng gitu ya. Ada blacky-blackynya. Iya gitu kan. Terus Cina lokal. Cina lokal iya. Ya kayak turunan istri saya lah. Ya. Itu kan dari Tangerang kan. Oh, bapaknya dari Tangerang, mamanya Cina Sukabumi. Mamanya Igino tuh. Terus Pak Taufik ini, dia belum sempat dibaptis kan, baru belajar berapa kali pertemuan, kena stroke. Nah, stroke kemudian akhirnya ya meninggal Pak. Meninggal dan itu masuk kategori permandian kerinduan. Karena dia rindu kan akan itu. Nah, itu dogma gereja loh. Jadi secara ini dia tidak dibaptis, tidak diguyur, tapi dia masuk dalam kategori. Nah, yang menjadi tanda bahwa orang ini memang itu ya gereja mengizinkan. Jadi waktu itu saya telepon Romo, ini boleh nggak diadakan upacara komplit, mulai dari doa-doa semua dan bisa requiem, kemudian di makam. Romo bilang, siap. Harus. Waktu itu Romo Tukio. Itu masuk dalam kategori baptis rindu. Ya. Dan sekarang peringatan setiap tahun panggil pastor misa. Sebenarnya luar biasa ibu itu. Isinya Katolik. Semuanya jarang ke gereja. Karena sudah tua juga. Oh, kan. tua. Nah, tapi saya selalu invite dia supaya. Itu kedua. Lalu yang ketiga itu namanya permandian berdarah. Nah, itu seorang martir. Nah, misalnya saya tidak dibaptis ya, tapi saya aktif sekali mengajar agama gitu tentang Yesus. Satu saat waktu karena orang benci sama saya ditembak, mati saya. Iya, saya masuk kategori martir dan baptis berdarah. Itu baptis darah itu. Kemudian ada juga permandian kerinduan, kemudian ya udah, lalu ada permandian yang normal. Berarti ada 4 dong Pak? Iya ada 4. Normal, berdarah, rindu, kemudian darurat dan itu ada 4. Lalu normal ya baptis bayi sama dewasa. Seperti itu. Ya. Oke. Nah kalau ngomongin tentang
status materai iman dalam sakramen pembaptisan itu kan. Itu menarik kan, itu. Banyak orang juga hidup. tidak mengerti itu ya. Jadi baptis itu adalah materai kekal. Iya betul. Itu tidak bisa dicabut oleh siapapun. Seumur hidup. Jadi yang masuk kategori materai kekal itu adalah sakramen baptis. Ya, itu tidak bisa dicabut. Krisma sama. Kekal juga, Pak. Kekal, iya kan sekali. Seumur hidup. betul, seumur Mana ada krisma ulang-ulang? Enggak ada. Iya. Nah, ketika orang itu Katolik dan dibaptis sejak kecil, dia itu punya materai kekal. Lalu tiba-tiba mualaf. Nah, Dia pindah ke Islam. Nah, satu saat dia balik lagi ke Katolik. Pertanyaannya, apakah dia dipermandikan ulang? Tidak. Tapi dia wajib bertobat. Satu, mengaku dosa. Tapi itu perlu dibimbing. Iya, kan kadang-kadang kalau orang sudah pindah agama itu kan lupa. Perlu dibimbing. Lalu yang kedua dia belajar lagi. Lalu nanti sampai pembaruan janji baptis. Dia cukup mengucapkan syahadat panjang. Lalu kembalilah dia ke Katolik. Oh, pembaharuan jadi. Pembaruan, namanya pembaruan janji baptis. Jadi tidak ada permandian ulang. Kayak yang Sabtu Suci. Orang gitu, sunat juga begitu kan, tidak boleh ulang. Ulang habis. Iya kan? Kalau orang sunat itu loh. Pak. Oh, sunat. Iya, sunat sama. Sunat sekali aja. Kalau Diulang ulang habis. Habis, bener. Benar, Pak. Iya. Jangan. Tinggal pangkalnya doang. Nah, iya gitu. Nah, Itu terus- janji kayak yang di Sabtu Suci gitu, Pak ya? Pembaruan janji baptis gitu. Iya, janji baptis. Lalu sakramen imamat itu kenapa tidak bisa dikatakan materai kekal? Karena sekarang itu ada absolusi itu, dispensasi. Jadi seorang imam kalau keluar dari paspor, dia bisa menikah. Berarti meterainya itu sudah, ya istilahnya bisa dicabut. dicabut. Pernah ada ini nggak Pak kasus, bukan kasus ya maksudnya, orang-orang yang mengalami krisis iman, konsultasi ke Pak Daniel, saya mau pindah nih atau gimana, pernah nggak? Oh iya sering, hampir setiap kali saya ngajar itu ada. Rata-rata gara-gara apa Pak? Ya itu kan kadang-kadang ada yang misalnya seperti yang tadi itu, ya dia sebenarnya nggak nyaman, ya. Kadang misalnya ada yang sampai apa ya pindah ke misalnya dari ke Katolik itu dia karena nggak nyaman di gerejanya sendiri, akhirnya pindah ke Katolik. Lalu ada yang tadinya Katolik, kemudian dia pindah. Dan itu sebenarnya manusiawi sekali ya. Kayak beberapa kali lalu itu dia mengalami semacam kecewa ya. Kecewa. Jadi saya ambil contoh ya, orang ini mau menikah secara Katolik. Tapi kan dia terbentur dengan berbagai aturan. Karena tidak gampang juga kan aturan-aturan dalam gereja Katolik. Iya. Nah, kadang nikah beda agama gitu. Iya, ya. Kadang pastor itu kan memang ada yang saklek banget dan yang dia ikut aturan, nggak ada tawar-menawar itu. Dan akhirnya orang ini kan kecewa. Tadinya dia mengharapkan supaya itu nikah secara Katolik, tapi akhirnya dia merasa gagal. Lalu apa yang terjadi? Saya baru ngobrol sama Romo Haruna itu berapa hari lalu. Dia pindah ke gereja lain, kembali ke Protestan. Tadinya sebenarnya mereka itu dari aliran yang berbeda, suaminya beda dengan istrinya. Tapi dua-duanya itu gereja Protestan lah, tapi beda aliran. Nah seperti itu. Nah sekarang karena dia mengalami benturan, karena aturan dalam gereja Katolik, ya dia balik lagi. Jadi itu fakta lapangan ya Pak ya? Ya fakta lapangan, karena Terjadi begini, ya. kan kalau orangnya sudah pernah menikah secara Protestan misalnya, itu adalah pernikahan sah ya. Tapi kalau misalnya orang Islam itu karena dia boleh cerai, nah yang diminta oleh gereja itu kan cuma satu, harus ada bukti fisik, surat cerai. Nah kalau itu bisa dilengkapi, itu bisa aja. Tetapi kalau misalnya kayak Protestan, itu kan gereja mereka juga ada yang tidak menghendaki adanya perceraian. Maka bisa juga dia mengalami kesulitan untuk nikah secara Katolik. Kecuali betul-betul ya memang mungkin ada surat yang rekomendasi yang bisa menguatkan bahwa suami atau istrinya bisa menikah lagi. Tapi itu kan harus diinvestigasi dulu sejauh mana itu. Dan prosesnya panjang. Panjang, iya panjang. Tapi orang ini kan nggak sabar.
Dan akhirnya apa? Ya kembali. Ayah kami kembali aja Pak. Padahal itu baru diterima tahun 2021 loh. Oh, baru banget. Dalam gereja Katolik baru. Aku baru ngobrol beberapa yang lalu sama Romo Haruno. Ini contoh ya. Jadi orang yang mengalami krisis itu kadang karena kecewa. Iya betul. Iya, dia tidak istilahnya dia tidak menemukan jalan keluar, solusi yang baik terhadap persoalan yang dihadapi. Itu. Kalau untuk kasus yang tadi Pak orang keluar terus mau masuk lagi ke Katolik gitu, itu ada hukuman yang berat gitu Pak? Begini, kalau orang Katolik dia menikah di luar gereja Katolik misalnya dengan Islam, tapi dia tidak meninggalkan agamanya, tapi dia menikah, berani ini banyak sekali praktek kayak gitu. Ada orang yang membohongi. Contoh gini ya, menurut saya dulu, ya. Dia pura-pura pindah ke Islam. Itu kan nggak benar. Pura-pura Pak. Pindah-pindah ke Islam. Dia pindah lalu akhirnya pernikahannya itu, perkawinan itu dilangsungkan di hadapan KUA. Kan ini itu. Tapi faktanya dia tidak menjalankan sholat. Dia tidak menjalankan ajaran Islam itu. Lalu satu saat dia kembali ke Katolik. Dia sebelum menjadi itu kan dia terkena apa yang disebut ekskomunikasi. Dia tidak boleh menerima, salah satunya menerima komuni. Nah, gereja Katolik itu kan dengan ya katakanlah ajaran Yesus itu, ya kasihilah musuh-musuhmu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Ya itu sangat kuat di dalam kehidupan orang Katolik. Nah, atas dasar itu maka kita tidak pernah menutup pintu gereja, menolak orang seperti itu. Silakan masuk gereja. Tetapi dia tidak boleh menerima komuni. Dia harus belajar dulu seperti yang Pak Daniel damping dan baru dia belajar kemudian mengaku dosa. Dia tidak cukup mengucapkan syahadat panjang itu. Dia mengaku dosa dulu. Ya, pernah ada yang mengaku dosa ke Romo Sombo. Setelah itu baru mengucapkan syahadat. Sesudah itu baru diterima kembali dalam gereja Katolik. Nah, Romo Haruno lebih keras lagi. Dikasih tugas. Kasih tugas. Jadi ada hari tertentu dia harus ke gereja. Kemudian hari Minggu minta tanda tangan. Kayak orang mau habis lagi. Iya. Kayak Krisma. Betul. Karya Krisma kan atau komuni pertama. Rangkum ya Pak. Itu kan luar biasa menurut saya. Supaya bukan membuat orang itu sekedar supaya dia jerah. Tetapi betul. Dia sadar betul bahwa relasi dengan Tuhan itu perlu dibangun kembali menurut tata cara iman Katolik yang baik dan benar. Ya seperti itu. Bukan mempersulit, tapi memang bukan mempersulit. Memang itu caranya untuk sampai pada pertobatan sejati itu pertobatan yang benar. Karena semua ada memang caranya seperti itu. Iya. Seperti itu harus. Nah, kalau untuk harapan ke depan mungkin terkait karya pewartaan di Paroki BMV Katedral apa nih? Iya, harapan ke depan. Aku kalau kesejahteraan ya Pak. Ya kita poin penting. Kalau saya itu bukan karakter saya juga. Meskipun saya butuh duit, tapi itu bukan karakter saya itu. Meskipun butuh duit. Ya Tuhan itu pasti baiklah, murah hati. Di saat kita butuh pasti Dia menolong kita. Tapi yang paling penting itu bahwa ya mungkin yang paling penting itu adalah kita harus bangun dulu kerjasama antar seksi itu yang solid lah, yang kuat ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kalau berkaitan dengan seperti kegiatan katekesi. Sebenarnya kan kegiatan katekesi itu sebenarnya kegiatan pastoral yang paling vital ya. Iya, karena itu mencakup semuanya. Dia bisa masuk di mana? Katekesi itu bisa masuk di mana aja. Di semua lini kehidupan. Nah, iya betul lini kehidupan. Itu harus ada tenaga full time itu yang betul-betul standby di tempat untuk memanage semua kegiatan itu. Ya, yang lain itu kan pasti bisa istilah membackup gitu. Tapi motor penggeraknya itu harus ada. Jadi katekis 1 atau 2 itu yang penting. Apalagi kan gereja katedral sebagai pusat pastoral kan. Lagi-lagi iya sebagai barometer sebagai barometer patron ya, model buat paroki-paroki lain itu ya. Harus ada katekis yang full time. Yang bisa mengelola itu semuanya. Seperti itu harapan saya.
Sederhana ya Pak ya? Sederhana. Tapi kena. Tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Ya seperti itu. Oke Pak, nah pertanyaan dari kita segitu dulu Pak. Tapi kemarin kita sudah bikin yang menggalang beberapa pertanyaan. Tim kreatif sudah memilih dari media sosial pertanyaan seputar iman Pak. Ada beberapa pertanyaan nanti akan ditampilkan di layar. Kita masuk ke segmen Joki Numat bertanya. Boleh nggak teman-teman ditampilkan? Tampilin tim kreatif. Nah, buat masuk Katolik kenapa harus ada semacam pelatihan yang cukup panjang? Apakah bisa calon umat Katolik tidak lulus? Kenapa tuh Pak? Padahal di luar bilangnya kristenisasi, tapi padahal masuk Katolik susahnya minta ampun gitu Pak. Ya karena memang menjadi Katolik itu kan seperti tadi saya katakan itu tidak instan. Jadi ada prosesnya, ada tahap-tahapnya, dan tahap-tahap itu harus dilalui. Ya, kemudian juga hal yang tidak kalah penting bahwa sejak saat orang itu mengungkapkan keinginan menjadi Katolik, berarti dia kan harus punya komitmen untuk mengikuti semua tata cara gereja Katolik, mulai dari doa-doa dan segala macam. Ya perilaku hidup sehari-hari dia harus ikuti gitu. Maka itu butuh proses kan sampai pada ya katakanlah orang itu dianggap layak setelah mengikuti layak menjadi Katolik ya dia dibaptis. Dan jadi tidak gampang. Itu, Pak, ya? Tidak lulus. Kemungkinan nggak lulus tuh ada juga Pak ya? Kalau disiplin mah enggak ya? Kalau tidak lulus saya rasa ya jarang lah. Ya, lulus tuh karena nggak bisa masuk Katolik itu karena malas memang. Kadang omongannya lain, perilakunya lain, ya kan, nggak benar. Ya seperti jadi emang itu. perlu proses jadi, ya Pak ya? Butuh proses. Bukan asal celup-celup siram-siram nggak ya, bisa. Pak ya? Bukan kayak teh celup. Asal celup-celup aja ya, yang penting basah gitu ya. Iya, betul. Nggak Harus bisa. betul-betul harus ada pendalaman ya. Ya. Betul. Itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya? Boleh. Oh, ini Pak. Ekaristi nih. Ekaristi nih. Ada yang bertanya. Sebenarnya berapa kali bikin tanda salib waktu perayaan Ekaristi? Ya gampang itu mah. Gampang ya? Iya, tanda salib itu sebenarnya aku kan sudah mengajar itu kan. Iya Pak. Tanda salib itu sebenarnya dalam hukumnya itu kehidupan orang Katolik itu terutama apa? Itu hanya 2 kali sebenarnya. Dua kali. Iya. Kapan aja itu Pak? Awal dan akhir. Awal dan akhir. Kayak berdoa ya Pak ya? Awal dan akhir. Ya begini rumusannya itu bahwa tanda salib itu ya bisa dilakukan awal dan akhir dalam aktivitas apa saja. Orang makan kan? Walaupun terlalu kudus amin. Habis makan jangan lupa. Iya, tapi seringkali orang lupa kan karena saking enaknya makanan. Iya, saking enaknya juga dia lupa buat tanda salib. Iya betul. Nah itu satu. Kemudian orang mau pergi jauh. Kan kalau ditanya kapan saja Anda melakukan tanda salib? Ya saat Anda bekerja. Ya, saya biasa dengan istri begitu mulai nyetir kendaraan, ya buat tanda salib. Doa kita. Nanti sampai di depan katedral itu ya kita turun ya buat tanda salib. Mau pergi jauh, buatlah tanda salib. Ya seperti itu. Nah dalam Ekaristi itu sebenarnya hanya 2 kali, awal dan akhir. Ya. Dan itu dilakukan bersama gembala kita, pastor. Nah, tetapi jangan lupa bahwa di antara tanda salib awal dan akhir itu ada tanda salib kecil. Nah, seperti Anda mendengarkan Injil kan? Nah, Pak Daniel sudah pernah menjelaskan itu. Ketika kita membuat tanda salib kecil di dahi, itu berarti kita mohon, Tuhan sucikanlah pikiranku agar aku bisa menangkap ada firman-Mu. Ada doanya Pak? Iya ada, komat kami itu aja. Gak usah diteriak-teriakin. Iya. Apa tuh Pak coba? Mungkin banyak yang nggak tahu. Iya. Semoga Tuhan membersihkan pikiranku agar aku bisa sucikanlah secara singkat. Sucikanlah pikiranku agar aku bisa menangkap firman-Mu. Di mulut. Sucikanlah mulutku agar aku bisa mewartakan firman-Mu, bukan mewartakan hoak segala macam. Nah, lalu di sini hati. Sucikanlah hatiku agar aku bisa menyimpan firman-Mu untuk dihayati, diolah dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya bisa itu sambil begini. Sucikanlah pikiranku. Nah, kecuali kalau orang mungkin iya kan, kadang-kadang itu.
Lalu ada tanda salib yang memang ya dia doa pribadi, sangat pribadi. Setelah komuni. Makanya ada istilah tanda salib di dalam tanda salib. Itu kan pribadi itu. Tapi dalam konteks doa bersama Ekaristi hanya mengenal 2 kali, awal dan akhir. Kan kita tuh kadang-kadang itu. Makanya ya saya sendiri dari dulu, ya bukan karena saya guru agama, bukan karena saya katekis. Ya kalau sudah ada di gereja, kan biasanya kita buat tanda salib kan. Masuk aja. Masukin itu, ujung jari. Iya. Ya ujung jari, jangan Jangan diobok-obok RT. Iya. Emang Joshua Ujung jari aja. Makan pecel. Terus tidak boleh diwakili. Jangan misalnya Kak Jonsi sini sama Kak biasanya banyak Kak Cile misalnya. Banyak yang gitu. Pergi ke gereja bareng gitu. Udah nitip itu. Situ aja. Nitip. Itu nggak boleh itu. Ini ada hubungannya dengan keselamatan akhirat. Oh. Nah, situ masuk surga nanti belum tentu dia masuk surga. Dia selingkuh masuk neraka dia. Atau terbalik. Dia masuk surga, situ yang masuk neraka. Iya, nggak bisa diwakili. Jadi sendiri-sendiri. Saya juga sama istri begitu. Ke gerejanya bareng belum tentu ya. Belum tentu. Masuk surganya bareng. Enggak. Saya nantang istri saya bilang, bisa jadi you masuk neraka. Dia masuk surga. Kalau bisa bareng-bareng. Iya. Syukur kalau bareng-bareng. Tapi kan ingat di surga tidak ada kawin dan mengawinkan. Nggak ada. Iya. Saya belum Jangan terpengaruh ajaran tetangga ada bidadari segala macam itu. Nggak ada. Ya, yang kita yakini bahwa Tuhan Allah akan memandang kita sebagai umat Allah. Dan Allah itu adalah our Father. Iya, bahwa kita. Iya, maka ada yang disebut gereja umat Allah kan. Bahwa kita ini semua umat Allah kelak. Ya seperti itu. Lalu kembali ke pertanyaan itu dalam konteks Ekaristi itu. Tapi kan kalian juga bisa lihat ada orang buat tanda salib waktu itu. Tangannya dihunjuk pada waktu konsekrasi kan. Tubuhku. Ada ya tubuhku. Ada yang gitu ya. Ya tapi rumusan umum hanya 2 kali, awal dan akhir. Ya seperti itu. Siap. 2 kali Ada lagi dengan yang kecil-kecil tadi, Pak. Gitu. Ada tanda salib kecil. Itu pribadi sekali. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah ya? Oke. Sepertinya sudah ada 2 ya. Dikira Nanti banyak. kalau kebanyakan Pak Dani nggak mampir lagi. Iya, kita simpen. Boleh lah buat kapan-kapan episode ya, berikutnya. kalau mau boleh. Biar gue semakin terkenal. Iya benar-benar. Iya bang. Oke, jadi terima kasih Pak Daniel sudah hadir di Joki Bicara nih. Sama-sama juga. Membawa sedikit pencerahan buat kita semua dan Sobat BMV di rumah nih. Saya doain supaya konsorsium itu maju terus. Amin. Benar. Nah kan tadi pencerahannya baru sedikit Pak. Jadi harus mampir lagi ke sini. Oke, kapan-kapan kasih tahu aja. Iya. Bahan Siman Katolik itu nggak ada habisnya Pak ya. Yoi. Materinya berlimpah banget. Luar biasa. Iya. Banyak. Ya, banyak. Iya, benar banget. Saya Pak. tadi sebelum kesini itu kan ngobrol sama itu ada satu calon itu juga dari Protestan. Saya bilang lu kalau bisa ngajak banyak-banyak aja. Iya, orang Batak, kebetulan cewek. Saya bilang, kenapa? Oh tadi saya tanya Pak, nomor HP Bapak. Terus aku mau pindah gereja. Saya bilang, kenapa kamu pindah? Punya pacar orang Katolik? Enggak Pak, enggak punya pacar. Terus kenapa pindah? Jadi dia ceritanya olahraga ke Kebun Raya. Ini cerita ya. Mampir di gereja ini. Jadi dia niatnya tuh olahraga. Tapi dia lihat kok Bagus. rame di katedral. Akhirnya ya kebetulan dia pakai pakaian yang pantas lah. Masuklah gereja. Nah dia merasa nyaman. Iya betul. Terus langsung pulang tuh telepon saya. Aku dapat nomor dari Ibu Leni katanya. Terus aku mau pindah Katolik. Saya bilang ya silakan ajak yang lain. Saya bilang. Rame-rame Pak ya. Rame-rame. Pindah sih. Iya. Makin banyak ya. Makin banyak, makin seru. Iya. Makin banyak pertanyaan ntar Pak. Ya boleh. Santuy aja. Oke. Buat Sobat BMV semua nih yang di rumah yang mau kita jokiin nih. Yang punya pertanyaan seputar hidup menggereja gitu, katekese mungkin yang kita lagi bahas nih di sini, atau apologetik gitu ya, atau pertanyaan yang seru, menggelitik gitu ya. Boleh teman-teman langsung aja ketik di kolom komentar ya. Gitu. Iya, hari ini kita ngobrol banyak hal ya, teman-teman. Tadi soal bagaimana katekese itu ternyata beda-beda tuh, ada katekese, kata ketik, ada kata kumen tuh, ada banyak. Nanti teman-teman bisa lihat lagi lah segala dinamikanya. Dan tadi poin pentingnya adalah pembelajaran tidak berhenti saat dibaptis, pembelajaran tidak berhenti saat komuni,
tidak berhenti saat Krisma, tapi ya harus terus diaktualisasi ya Pak ya, pembelajaran itu. Dan tadi juga Pak Daniel sempat menyoroti bagaimana proses katekesnya tuh harus lebih serius ya, terkait dengan banyak hal. Nggak bisa hanya sampingan dan pelayanan-pelayanan aja gitu. Dan itu rasanya perlu menjadi concern ke depan Sobat BMV untuk kita semua, untuk gereja kita, dan untuk perkembangan dan pertumbuhan iman rasanya di Paroki Katedral. Terima kasih banyak Pak Daniel dan Koordinator Bidang Pembinaan Iman Paroki Katedral, seorang katekis dan aktivis kata-ketik. Terima kasih sudah hadir di Joki Bicara. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Johnsis dan Koluki.